Akhir-akhir ini rame banget orang ngomongin RUU Kuhap. Tapi jujur aja, kalau kalian baca berita soal ini pasti langsung lihat istilah-istilah aneh kayak rapat panja lah, DIM lah, RJ lah. Halah, apa sih itu bikin puyeng nggak sih? Ngaku deh kalian semua pasti langsung pada tutup berita dan pilih scroll ke video-video lucu kan? Nah, biar nggak stres pas baca beritanya sini kita bahas pakai bahasa bayi. Jangan di skip karena RUU Kuhap ini bisa bantu kamu kalau suatu hari kamu ditangkap, disidang dan divonis. Amit-amit sih, tapi kamu wajib banget tahu, siapa tahu ada saudara terdekatmu yang jadi korban kejahatan, atau dituduh sebagai pelaku, atau tiba-tiba diundang jadi saksi. Emang KUHAP tuh apa sih? Singkatnya, KUHAP tuh kayak buku panduan buat penegak hukum. Isinya aturan main, step by step, hak dan kewajiban dalam penanganan perkara pidana. KUHAP ini dipakai oleh polisi waktu nangkep atau nyidik tersangka, dipakai jaksa buat nuntut di pengadilan, dipakai hakim buat ngadili perkara, dipakai pengacara buat membela kliennya, dan dipakai juga sama tersangka, korban, dan masyarakat buat tahu hak-hak mereka. Nah, kalau kamu baca berita-berita yang membahas RUU Kuhap, ada beberapa kalimat yang memusingkan. Pertama nih, ada rapat panja. Rapat panja tuh apa? Rapat panja adalah singkatan dari rapat panitia kerja. Isinya anggota DPR dan pemerintah yang duduk bareng ngebahas isi pasal demi pasal dalam draft RUU. Jadi mereka beda satu persatu, ngelihat mana yang oke, mana yang perlu direvisi atau bahkan dihapus. Ya kayak bedah naskah skripsi sih, tapi levelnya negara. Yang kedua, di berita juga suka ada kalimat DIM. DIM ini adalah singkatan dari daftar inventarisasi masalah. Isinya poin-poin penting atau pasal-pasal yang dianggap masih problematik. DIM ini jadi semacam checklist revisi. Dari sini DPR dan pemerintah akan diskusi. Terus yang ketiga adalah sering banget RJ disebut-sebut. RJ adalah singkatan dari Restoratif Justice. Ini adalah pendekatan hukum yang lebih fokus pada pemulihan daripada hukuman. Contohnya, ada kasus pencurian kecil, pelaku minta maaf, ganti rugi, dan korban mau memaafkan. Maka perkara ini bisa selesai tanpa harus masuk penjara. RJ bertujuan agar sistem hukum jadi lebih manusiawi dan gak semua masalah berujung bui. Nah, for your information, KUHAP ini mau direvisi karena yang pertama udah tua dan gak relevan. KUHAP dibuat tahun 1981. Banyak aspek belum mengakomodasi hak asasi manusia, teknologi digital, dan prinsip-prinsip modern peradilan. Yang kedua, minim perlindungan terhadap korban dan tersangka. Misalnya, tersangka bisa ditahan lama sebelum sidang, atau korban nih jarang dapat keadilan yang non-hukum. Nah, yang ketiga masih bias kekuasaan. KUHAP lama lebih memihak ke negara, bukan ke korban atau pelaku yang hanya dilanggar. Sounds good? Tapi kenapa sih masih banyak yang menolak? Bahkan sampai muncul draft tandingan segala. Koalisi masyarakat sipil menilai bahwa selama proses legislasi, draft resmi RUU Kuhap telah menunjukkan kecenderungan otoritarian, memperluas kewenangan aparat tanpa kontrol efektif, dan mengecilkan peran korban, pendamping hukum, serta warga negara dalam proses peradilan pidana. Makanya koalisi yang terdiri dari ICJR, YLBHI, LBH, Kontras, PBHI, ICW, Amnesty International Indonesia bikin naskah tandingan untuk memberikan gambaran aturan yang lebih ideal mengenai hukum acara pidana. Terus rapat panja RUU Kuhap dilaksanain kapan emang? Rapat ini udah digelar sejak tanggal 9-10 Juli kemarin. Lalu hasilnya gimana? Udah aman atau makin rawan? Jawabannya masih perlu dikawal ketat. Nah, ini kabar baik atau tanda waspada? Jawabannya dua-duanya. Good news-nya, pembahasan RUU Kuhap akhirnya jalan lagi dan isu-isu penting masuk dalam wacana besar. But warning nih, prosesnya belum final, isinya masih banyak yang bolong dan perlu kita awasi, serta belum tentu hasil akhirnya benar-benar berpihak ke rakyat. Jadi ini momen penting nih buat kita semua ngikutin dan nyuarain concern. Jangan sampai pas udah disahkan kita baru sadar, loh kok pasalnya kayak gini?